Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inai Faradila, kelas 12 MIPA 1 dari SMA Negeri 9 Jeneponto. Pada video kali ini, saya akan membahas materi vektor. Pertama, saya akan menjelaskan tentang besaran vektor dan skalar. Jadi, sifat fisik besaran terbagi menjadi dua, yaitu skalar dan vektor. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Jadi, besaran skalar adalah besaran yang cukup dinyatakan oleh besarnya saja. Besar dinyatakan oleh bilangan dan satuan. Contohnya seperti waktu, suhu, volume, dan laju dan energi. Dan diketahui juga bahwa skalar tidak tergantung sistem koordinat. Selanjutnya, besaran vektor. Jadi, besaran vektor adalah besaran yang dicirikan oleh besar dan arah. Contohnya itu kecepatan, percepatan, dan gaya. Dengan diketahui bahwa vektor tergantung sistem koordinat. Selanjutnya, penggambaran dan penulisan pada vektor yang disebut dengan notasi. Jadi, seperti pada gambar, diketahui titik P adalah titik pangkal vektor, kemudian titik Q adalah ujung vektor, tanda panah merupakan arah vektor, dan panjang PQ besarnya atau panjang vektor. Kemudian notasi vektor bisa dituliskan dengan menggunakan huruf tebal, menggunakan huruf miring, dan menggunakan pakai tanda panah di bagian atas. Kemudian besar vektor A sama dengan A bisa dituliskan dengan menggunakan tanda mutlak. Selanjutnya, diketahui dua vektor sama jika arah dan besarnya sama. Dapat dituliskan A sama dengan B. Kemudian, dua vektor dikatakan tidak sama jika satu, besar sama, arah berbeda. Dua, besar tidak sama meskipun arah sama. Dan yang ketiga, besar dan arahnya berbeda. Selanjutnya, operasi matematik vektor. Jadi, operasi matematik vektor itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu operasi jumlah dan selisih atau pengurangan vektor, dan yang kedua ada operasi kali. Jadi, jumlah dan selisih vektor metodenya dibagi menjadi 4, yaitu ada dengan metode jajar genjang, metode segitiga, metode poligon, dan metode uraian. Yang pertama, saya akan membahas metode jajar genjang. Jadi, sesuai dengan gambar, diketahui R sama dengan A tambah B. Di mana besarnya vektor R mutlak sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos theta. Dan besarnya A tambah B sama dengan R kuadrat bisa dituliskan dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos theta. Dan sedangkan besarnya A kurang B sama dengan S dapat dituliskan dengan S mutlak sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB cos theta. Di sini diketahui bahwa jika vektor A dan B searah, maka theta dapat dituliskan dengan 0 derajat sama dengan R sama dengan A tambah B. Dan jika vektor A dan B berlawanan arah, maka theta dapat dituliskan sebagai 180 derajat sama dengan R sama dengan A dikurang B. Kemudian jika vektor A dan B saling tegak lurus, maka theta dapat ditulis sebagai 90 derajat sama dengan R yang sama dengan 0. Di sini juga diketahui bahwa untuk selisih pengurangan arah vektor dibalik. Yang kedua, metode segitiga. Jadi, dari gambar dapat diketahui vektor merupakan hasil penjumlahan vektor A dan vektor B. Penjumlahan vektor A dan vektor B ini dapat dituliskan sebagai berikut, atau A tambah B sama dengan C, atau C sama dengan A tambah B. Nah, C dapat disebut sebagai vektor resultan,
di mana vektor resultan merupakan ujung bertemu ujung dan pangkal bertemu pangkal. Selanjutnya, metode yang ketiga yaitu metode poligon atau segi banyak. Jadi, metode poligon merupakan cara penjumlahan 3 atau lebih vektor secara grafis dengan saling menghubungkan pangkal vektor ke ujung vektor lainnya sampai vektor terakhir. Dari sebuah gambar yang ada, hasil penjumlahan poligon bisa dituliskan sebagai berikut. E sama dengan A tambah B tambah C tambah D, di mana E merupakan resultan dari penjumlahan vektor A, B, C, dan D. Yang keempat, metode uraian. Nah, metode uraian merupakan penguraian yang disebut juga metode analitis, yaitu menjumlahkan vektor dengan memproyeksikan vektor-vektor pada sumbu X dan sumbu Y dalam Kartesius. Lalu, komponen-komponen vektor pada masing-masing sumbu dijumlahkan secara biasa. Vektor komponen yang arahnya ke kanan atau ke atas bernilai positif, sedangkan vektor komponen yang arahnya ke kiri, ke bawah bernilai negatif. Nah, seperti pada gambar diketahui, vektor A sama dengan AX dikali I ditambah AY dikali J. AX sama dengan vektor A cos theta, dan AY sama dengan vektor A sin theta. Gitu juga dengan B, vektor B sama dengan BX dikali I tambah BY dikali J. BX sama dengan vektor B cos theta, dan AY sama dengan vektor B sin theta. Kemudian diketahui besar vektor A tambah B sama dengan A tambah B mutlak sama dengan R mutlak, di mana Rx sama dengan AX tambah BX dan RY sama dengan AY tambah BY. R mutlak sama dengan A tambah B mutlak sama dengan akar Rx kuadrat tambah Ry kuadrat. Kemudian perkalian vektor. Jadi perkalian vektor ada dua jenis, yaitu satu, perkalian skalar dengan vektor, dan yang kedua, perkalian vektor dengan vektor, di mana perkalian vektor dan vektor terbagi menjadi dua, yaitu perkalian titik atau dot product dan perkalian silang atau cross product. Yang pertama itu perkalian skalar dan vektor, yang hasilnya adalah vektor. Jadi dapat dituliskan sebagai C sama dengan KA, di mana K merupakan skalar dan A merupakan vektor. Vektor C merupakan hasil perkalian antara skalar K dengan vektor A. Di sini juga diketahui bahwa jika K positif, arah C berlawanan dengan vektor A. Jika K negatif, arah C berlawanan dengan vektor A. Seperti pada contoh K 3 vektor A dapat diketahui dituliskan menjadi C sama dengan 3A. Selanjutnya perkalian vektor dengan vektor yang terbagi menjadi yang pertama itu perkalian titik atau dot product yang menghasilkan skalar, dapat dituliskan sebagai A dot B sama dengan C, di mana C merupakan skalar. Jadi sesuai dengan gambar dapat diketahui bahwa besarnya C sama dengan A mutlak B mutlak cos theta, dan A merupakan A mutlak sama dengan besar vektor A, dan B sama dengan B mutlak sama dengan besar vektor B, dan theta merupakan sudut antara vektor A dan vektor B. Nah, selanjutnya itu sifat-sifat perkalian titik atau dot product. Yang pertama itu ada sifat komutatif, yaitu A dot B sama dengan B dot A. Yang kedua ada distributif, misalnya itu A dot B tambah C bisa juga dituliskan sama dengan A dot B tambah A dot C.
Di sini juga diketahui jika A dan B saling tegak lurus, maka dapat dituliskan sebagai A dot B sama dengan 0. Jika A dan B searah, maka dapat dituliskan A dot B sama dengan A dot B. Jika A dan B berlawanan arah, maka A dot B sama dengan min A dot B.